Sama satu lagi Pak, udah takutnya baterainya mau habis. Kalau di cas. Casnya di sana. Coba nanti ini Pak Agung coba usahain kabelnya dari mana. Udah ngerekam lagi mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya, kita akan membahas kajian bahasa Arab kita tentang surat Al-Baqarah ayat 184. Ini pada teman-teman yang sudah hadir, ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat, ada keberkahan buat kita ya. Kita akan mengambil penggalan surat Al-Baqarah ayat 184, yaitu surat yang terkenal, surat tentang puasa ya. Bentar lagi kita puasa Ramadan nih, selamat Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban ini dan menyampaikan kita pada bulan Ramadan ya. Amin amin amin. Bunyi ayatnya adalah potongan ayatnya adalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum. Ini kalau awal ayatnya berbunyi ayyaman ma'dudat ila akhir ayat. Yang kutiba alaikumus syiyam itu kan 183. Dilanjutkan 184 tentang ayyaman ma'dudat kan. Mungkin ada kebetulan mendekati Ramadan kita bahas ayat ini nih. Insyaallah ya. Bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan tarjim, kalau bahasa Arab itu tarjim ya, tarjamah. Bahasa tarjamah itu muannasnya ya. Tarjamah, tarjimun kalau muzakkar ya. Wa antasumu khairul lakum itu diterjemahkan sebagai dan puasamu itu lebih baik bagimu. Nah, kebetulan penggalan ayat ini merupakan jumlatul mufidah juga. Kalimat sempurna juga, walaupun dia penggalan ayat tapi kalimat sempurna. Berarti kalau orang membaca ayat ini cuma sepotong aja, orang sudah mengerti, berarti sempurna artinya. Sebab dalam membaca Al-Quran ada waqaf, ada ibtida, agar orang tidak memotong-motong Al-Quran sehingga pengertiannya jadi salah kalau dipotong. Tapi kalau ayat potongan yang ini, insya Allah potongannya tidak membuat kerancuan ya. Makanya saya ambil potongannya ini. Dan kalau kamu berpuasa lebih baik. Antasumu, asal kata ada tasumuna, itu fi'il mudhari. Kamu semua antum berpuasa. Tapi kalau ada an, jadi i'rabnya berubah. Jadi majzum. Ya. Atau jadi ini annya ini annya bukan majzum, ini annya dari mansub. Karena tasumuna majzum sama mansubnya bentuknya sama, tapi dalam hal ini annya ini harfun nasab ya. Huruf yang membuat an ini huruf yang membuat jadi mansub. Kalau sama seperti huruf hatta juga sama membuat mansub. Hatta takuma bukan takumu. Jadi mansub jadi fathah. Ini juga jadi fathah ya, walaupun bentuknya seperti mati ya. Wa antasumu khairul lakum. Khair juga merupakan bentuk superlatif atau isim tafdil ya. Khairul lakum. Kita kemarin udah pernah membahas bahwa dalam bahasa Arab itu ada dua kalimat. Yang pertama kalimat secara nahwu shorof ada dua kalimat aja. Dalam balaghah ada macam-macam lagi nanti. Dan nahwu shorof hanya dua, ismiyah, jumlatul ismiyah dan jumlatul fi'liyah. Nah, ayat ini mengandung jumlatul ismiyah yaitu kalimat benda. Nah, di mana mubtadanya adalah wa antasumu. Mubtadanya kata kerja kan, jadi disambung dengan kata benda kan, wa antasumu. Khabarnya khair. Khair khobarnya ya.
khairul lakum khabarnya. Nah, seperti kita ketahui, mubtada itu dibagi dua secara umum, yaitu mubtada yang jelas, sharih, atau mubtada yang merupakan awalan. Mubtada sharih itu biasanya dalam bentuk isim seperti ad-dhamir, isim seperti Muhammad atau Ahmad atau Zaid. Kan Zaid zakiyun. Zaid itu pintar. Itu ismunnya Zaid, itu ismun pakai Zaid. Dalam hal ini contoh yang kita sebutkan adalah Muhammad mubtasimun. Muhammad tersenyum. Jadi mubtadanya Muhammad, isim Muhammad. Yang kedua bisa berupa domir. Domir ini contohnya adalah huwa, ana, anta, antum, antuma, antuna, hiya, huma, hunna, huwa, huma, hum ya. Domir itu ada 14 semuanya. Dicoba dihitung dari mulai ana, anta, anti, antuma, anak satu, anta satu kan? 16 kan? Saya juga lupa juga. Ingat saya sih 14 ya. Nah, kalau yang untuk nanti, tapi itu untuk secara umum fi'il ya, dan ada 14 domir. Tapi kalau mukhatabnya cuma ada berapa? Mukhatab itu yang diajak bicara, anta, anti, antum. Oke ya? Jadi bisa huwa mujtahidun. Domir itu menjadi mubtada. Nah, yang kita pakai ini adalah domir mubtada muawwal, yaitu wa an ditambah dengan fi'il. Wa antasumu. Antattakhidhu. Ya. An itu menyebabkan fi'il itu menjadi mubtada muawwal ya. Wa antasumu itu adalah mubtada muawwal. Ada lagi ayat lain ya, mungkin saya tidak perlu sebutkan di sini ya. Kita mudahkan aja ya. Oke. Nah, jadi dalam kalimat Al-Baqarah, penggalan Al-Baqarah 184 ini, wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu itu mubtada muawwal, kesimpulannya ya. Subjek yang digunakan dengan awalan fi'il. Nah, itu mubtada kita sudah bahas. Sekarang kita bahas khobarnya. Khobar ini adalah memberitahukan keadaan yang ada pada mubtada, atau memberi keterangan ada pada. Khobar itu kan keterangan, berita tentang si mubtada. Misalkan al-masjidu jamilun, masjid itu indah. Nah, itu beritanya bahwa masjid itu indah. Al-masjidu kabirun, masjid itu besar. Nah, khobar itu seperti kita bahas dalam sebelumnya juga, sama kita bahas kali ini yang 3 khobar dulu. Nanti ada khobar bentuk jumlatul ismiyah pun ada. Khobarnya sendiri merupakan jumlatul fi'liyah pun ada ya. Ini khobar yang sederhana dulu. Khobar yang sederhana adalah isim fa'il. Isim fa'il itu berbentuk fa'ilun ya. Contohnya Muhammad fadilun. Muhammad jalisun, duduk. Muhammad darisun. Ya. Itu isim fa'il, bentuknya fa'il. Wazan fa'ilun. Atau bentuknya dengan wazan maf'ulun. Isim maf'ul. Ali mahbubun. Mahbubun itu wazannya maf'ulun ya. Baik. Sedang yang contohnya bentuk tafdil, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kita pernah bahas ayat ini sebelumnya ya. Bahwa dosanya lebih besar daripada manfaatnya, itu khobar bentuk isim tafdil. Nah, kita kali ini pun sama. Wa antasumu khairul lakum, khobarnya berupa isim tafdil. Di mana kita paling sering menggunakan isim tafdil? Ketika sholat. Allahu Akbar. Akbar itu isim tafdil ya. Allah yang paling besar ya, arti secara bahasa ya. Allah yang paling kita hormati, Allah yang paling kita respect, the greatest gitu kira-kira ya. Kita nanti bertanya pada ahli tafsir yang lebih mumpuni lah masalah penafsiran takbir ini ya. Secara bahasa aja Allahu Akbar, akbar itu menunjukkan isim tafdil. Ya bentuknya isim tapi tafdil. Isim tafdil ini disebut juga yang bersifat tafdilun, komparatif, membandingkan atau superlatif bisa.
Wazannya adalah af'alu, asgharu, akbaru, a'lamu, asyaddu, ahabbu, itu wazannya af'alu ya. Wazan itu bentuk fa'alanya, bentuk frame fa'alanya. Jadi dari fa'ala jadi fa'ilun tuh, jadi wazannya fa'il tuh fa'ilun. Wazannya tafdil af'alu. Makanya akbaru wazannya kan af'alu. Oke. Kita belajar wazan lagi ya. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa isim tafdil ini mengenal gender ya. Contohnya kalau tunggal, mufrad, yang pertama tunggal ya, gendernya mudzakkar itu akbar, kabir itu akbar. Kalau musanna misalkan huma ada akbaroni. Nah, demikian Nas, ini merupakan gender yang kita kita dalam menggunakan isim tafdil ini kita harus waspada penggunaannya sesuai dengan gender, sesuai dengan i'dad berapa orang. Apakah dia satu orang mufrad atau musanna dua orang atau jam'un. Jam'un itu lebih dari dua, ya. Contohnya apa ya? Wazan-wazanan. Nah, kita bisa cari contoh lagi lain kali ya. Tapi ini aja kita dalam pelajaran ini kita sederhanakan bahwa kita harus waspada menggunakan isim tafdil ini ketika kita menggunakannya pada gender yang berbeda atau jumlah orang yang berbeda. Kita harus menggunakannya dengan tepat. Nah, insya Allah kajian kita kali ini walaupun pendek, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah diingat dan ada keberkahannya. Dan kami ucapkan juga selamat menyambut bulan Ramadan di tahun 2021 ini, atau di tahun Hijriah yang kita ketahui bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dalam pelajaran berikutnya. Terima kasih.